Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Kami rindu menerima firman Tuhan. Dunia diciptakan oleh firman Allah. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Karena itu berikan kami perjumpaan melalui firman Allah yang hidup di spoken word itu. Roh Kudus berikan kami hikmat, roh hikmat dan roh hayu itu boleh turun atas kami, sehingga kami boleh menerima benih-benih firman Allah dan perkataan Allah yang hidup. Kami sambut pekerjaan Roh Kudus menerjemahkan firman Allah yang dibagikan. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menjadi pelaku firman dan menerima benih-benih firman Allah. Siapa yang percaya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan satu klip kesaksian. Setelah itu adik-adik tis boleh pergi ke ruang pemuritannya, boleh ditayangkan. Kesaksian mujizat kesembuhan progresif dari Tuhan Yesus. Jose sembuh dari sakit gangguan pernafasan. Jose didoakan oleh Pastor Cahya di ibadah Minggu GCC di bulan Oktober 2023 untuk sakit gangguan pernafasan yang dideritanya. Mujizat kesembuhan progresif terjadi dan Jose disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Bulan lalu, Jose tiba-tiba mengalami asma parah sampai harus memakai inhaler. Di ibadah minggu, pastor mendoakan dan menyampaikan sabda pengetahuan bahwa asma ini disebabkan oleh polusi. Memang di sekitar rumah kami sedang sering terjadi pembakaran sampah dan kondisi rumah kami juga sulit dibersihkan karena penuh dengan barang-barang yang menumpuk. Tiba-tiba keluarga ada yang menghubungi saya, berkata kalau ia memimpikan saya, dan saya pun menceritakan pergumulan tersebut. Singkat kata, akhirnya kami bisa pindahan tanpa tanya kepada banyak orang atau tanya sewa tempat. Setelah pindahan, asma Jose tidak kambuh lagi dan bebas dari obat inhaler. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Pastor untuk pelayanannya. Berikan tepuk tangan Tuhan bagi Tuhan Yesus Yesus. masih menyembuhkan dan Roh Kudus nyata. Praise Jesus, Jika Anda ingin haleluya. didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Great Commission. Oke, kita akan masuk pada firman Tuhan. Fokus pada 3 buah kehidupan yang Roh Kudus inginkan. Ini seru banget terus bersambung ya, karena waktunya yang terbatas setiap minggu. Jadi kita sudah sampai di membahas 3 buah. Yang buah pertama adalah pertumbuhan karakter rohani, yang kita bilang buah roh. Sama-sama katakan pertumbuhan karakter rohani. 3 Galatia 5, 22-23. Lalu buah yang kedua adalah kita akan melipat gandakan talenta atau mengembangkan talenta yang sebenarnya sejak dari lahir setiap orang sudah diberikan talenta. Saya berharap saya bisa menyelesaikan dalam waktu 40 menit ya, untuk mengembangkan talenta ini. Lalu buah yang ketiga, gimana? Pada ingat yang ketiga adalah apa? Menuai jiwa-jiwa, buah menghasilkan tuaian jiwa-jiwa, membawa orang menjadi murid Yesus. Dan 3 buah ini sebenarnya bersatu tali seperti segitiga, 3 sisi tapi satu wujud. Karena jika sisi satu ada, maka ada pasti sisi yang satu. Maka pasti ada sisi yang satu tidak pernah berdiri sendiri. Setiap pertumbuhan di satu sisi yang lain akan menumbuhkan sisi yang lain dan menguatkan sisi yang lain. Nah, kita sudah membahas tentang talenta di Keluaran 36 ayat 1-2. Boleh ditayangkan, dibaca lagi. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Di dalam hatinya telah ditanam Tuhan. Ini suatu yang tidak ternilai lebih daripada emas atau harganya, yaitu adalah talenta. Jadi ditanamnya oleh Tuhan di dalam hati ternyata ya. Dikatakan demikian ya, di dalam hati.
di dalam hatinya adalah di dalam Tuhan kalian. Saya kedinginan loh. Kaki saya ini seperti ada AC, saudara. Dingin sekali. Ada angin gitu. Di dalam jaket ini kayaknya ada AC. Udah saya naikin, jadi saya kedinginan. Saya nggak tahu saya doang yang kedinginan. Ya, rasanya begitu. Ya, sangat tangible. Saya bercanda sama istri saya tadi pas saya berangkat kan saya mabuk ya. Saya nggak mau jalan sambil diseret-seret, saya tunggu saya sadar dulu aja. Maksud saya mabuk itu mabuk Roh Kudus ya bagi yang kurang nangkep. Bukan saya tidak peminum, saya tidak minum alkohol, tidak. Anggur paling perjamuan kudus doang. Ya, dan itu pun jarang sekali, saudaraku. Jadi saya mabuk Roh Kudus maksudnya. Saya bercanda istri saya begini. Ini lama-lama kan terlatih nih udah sekitar 2 tahun nih saya sering mabuk ini. Nanti kita bikin konferensi buat pendeta yang sering mabuk. Kemungkinan saya jadi pembicaranya, mengajari gimana caranya supaya tetap bisa pelayanan tiap minggu. Supaya hidup bisa normal setiap hari dan tetap jadi berkat. Saya bercanda sama istri saya. Ya. Jadi saya berusaha menikmati aja karena ada sukacita sebenarnya ya. Ada sukacita di dalamnya dan saya percaya bahwa saya bisa restart ya, ini sedikit ya. 2025 kita udah telanjur lihat. Gereja lain belum ada yang lihat. Kita udah lihat. Saya sampaikan minggu lalu yang datang minggu lalu ya. Itulah awal dari tahun tuayan besar jiwa-jiwa. Termasuk di gereja ini. Semua gereja. Tuayan besar, tapi yang mengalir dengan Roh Kudus. Kalau tidak dikosongkan nanti gerejanya. Dipindahkan begitu sama Tuhan. Di mana mujizat biasa, penuh Roh Kudus, holy laughter, bahasa roh, kesembuhan itu menjadi biasa. Kalau Tuhan hadir, dia memang pasti menolong umatnya kan, tidak cuma hadir doang, pasti ada sesuatu yang dia buat, menolong kita, menyembuhkan kita, menghibur kita. Dan pasti juga buah ujungnya adalah karakter rohani bertumbuh. Nah, tapi seiring dengan itu, tahun lalu sudah saya sampaikan, minggu lalu ya, sorry ini agak berusaha injak bumi. Minggu lalu saya sudah sampaikannya bahwa itu ada 3 kali pukulan telak ekonomi. Ingat tidak? 3 kali loh. Sebelum akhir tahun sampai awal tahun. Lalu dari situ mulai ada perang besar. Minggu sebelumnya lagi, 2 minggu sebelumnya ingat ya saya cerita kuda dilepaskan. Di kitab Wahyu. Saya mau bilang begini, Tuhan menyiapkan kita, gerejanya, untuk bersiap karena masa tuayan yang besar itu sejalan paralel dengan masa aniaya. Masa aniaya. Masa aniaya besar buat gereja. Buat gereja. Ya, dalam 10 tahun ke depan kita akan lihat orang banyak yang ditato chip nanti. Alasannya HP bisa hilang, bahaya. Kalau HP hilang tuh bahaya. Internet banking, ATM, betul ya? Data-data di situ semua kan? Akhirnya biar nggak hilang dicuri, ditanam. Pertamanya di sini, cuma nanti ujung-ujungnya dalam 10 tahun ke depan lihat aja. Suka nggak sengaja kegesek, ke barcode. Jadi ditaruh mana yang nggak mungkin nggak sengaja? Lihat aja. Ya, 10 tahun waktu yang lama loh. Kalau saudara kepala 4 udah kepala 5, saudara kepala 5 udah kepala 6, kepala 6 sudah kepala 7, nanti kepala 7 sudah kepala 8. Yang 10 tahun nanti 20 tahun umurnya, 20 tahun lagi. Jadi akan masuk pada masa aniaya. Kisah para rasul ketika masuk aniaya besar, Roh Kudus dicurahkan begitu besar melampaui aniaya ini. Sehingga mereka mampu menderita bagi Kristus. Harusnya gereja mulai menyiapkan jemaatnya. Untuk bukan sekedar ke gereja cari berkat, cari kaya, cari sembuh, cari enak, cari selamat, populis. Ya, tapi untuk menjadi orang-orang yang teguh dalam iman. Yang hidup dan mati bagi Yesus. Yang percaya bahwa hidup adalah, kematian adalah suatu keuntungan dan hidup adalah untuk berbuah bagi Kristus. Yang tidak berhitung hartanya. Dan dia percaya semua adalah titipan Tuhan dan mempergunakannya untuk perluasan kerajaan Allah. Ini saya bersyukur saya masih cukup waktu untuk melihat. Saya masih kepala 4, saudaraku ya. Kalau saya sudah kepala 7 mungkin saya gak bisa lihat ini 10 tahun ke depan.
Tapi generasi di bawah kita, di bawah Gen Z yang alfa, mereka yang akan merasakan. Apakah jangan-jangan mereka nanti tidak terangkat? Kalau kita diangkat, gerejanya diangkat. Kan Yesus datang dijemput, kita dijemput kan. Habis, menurut Alkitab habis tuaian besar kan. Ini kan bisa dilihat, nanti dilihat saja tuaian besar itu akan terjadi. Akan terjadi, termasuk di China. Oh sekarang sudah, tapi nanti terang-terangan. Terang-terangan. Ya, China tidak akan selama-lamanya menjadi China. Dari dalam sedang keluar. Gerakan-gerakan underground itu akan menjadi China yang baru. Ya, termasuk Timur Tengah kita akan lihat akan begitu carut marutnya Timur Tengah. Yang berujungnya rebutan Yerusalem. Daerah yang sekarang dijadiin tempat ibadah agama lain itu mau direbut. Karena itu adalah pelataran bait Allah. Itu tuh di dalam Alkitab kalau diukur, itu tuh pelataran bait Allah. Di mana Yesus Kristus, Sang Mesias akan datang kembali. Melalui gerbang timur. Gerbang timur adalah Asia. Indonesia, Korea, China itu timur. Masuk gerbang timur. Jadi mari kita mengandalkan Roh Kudus. Mari kita melihat kekristenan adalah sebuah perjalanan bukan kekuatan sendiri. Karena kita nggak mampu. Tapi karena Roh Kudus menyertai kita. Dan memang itu kan fungsinya kan. Itu fungsinya Bapak Ibu Saudara. Itu fungsinya. Itu fungsinya. Ya, saya sudah sampaikan di nubuatan saya beberapa kali saya sampaikan bahwa masa pemerintahan yang baru ini kekristenan akan lebih bisa banyak tempat ibadah. Itu akan terjadi. Makanya itu gini ya, kalau ada tuaian jiwa-jiwa mau ditaruh di mana? Di atap, ditumpuk ke atas, suruh di pangku duduknya kan nggak bisa kan? Masih ada tempat lebih besar kan? Semua gereja dong. Termasuk gereja yang sudah 5.000 kok jadi 10.000 kan harus lebih besar lagi kan? Gereja yang 100-an kayak kita jadi 500 harus lebih besar lagi kan? Gereja yang kecil pun yang cuma 10 orang pun jadi 50 harus 5 kali lebih besar kan? Jadi itu akan Tuhan buka. Jadi Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi ujungnya Alkitab mencatat bahwa kita akan menjadi jemaat yang tidak bercacat, tidak bercela, menyambut kedatangan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ujungnya sangat baik buat kita. Jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu untuk kebaikan kita. Terutama untuk pembentukan karakter kita. Murid-murid rasul-rasul pertama dan gereja pertama itu dibentuk karakternya faithfulness. Penuh setia dalam iman. Bapak Ibu Saudara, saya mengikut Tuhan sejak muda, saudara. Sejak saya masuk ke kota Bandung, saya kuliah, saya langsung ikut persekutuan, melayani jadi tim doa, jadi worship leader, singer, selalu jadi pengkhotbah dan sebagainya, pembimbing persekutuan dan gembala persekutuan, lalu pendeta sate dan seterusnya sejak muda. Tapi sejak muda saya melihat satu hal ini. Ada masa-masa ketika saya datang di Bandung, keluarga saya bangkrut. Saya tuh pergi persekutuan di sekitar Jalan Merdeka situ, jalan kaki dari Bukit Jarian Dalam. Hujan pakai payung. Ya, jalan kaki, di dalam perjalanan saya berbicara dengan Tuhan, saya menyembah Tuhan. Jadi tidak mudah bagi saya untuk ke gereja gitu. Tidak mudah. Kalau saya naik angkot berarti saya tidak makan hari itu karena buat bayar angkot. Jadi saya jalan kaki, saudara. Tapi kerinduan saya, aniaya yang saya terima itu sebenarnya pembentukan karakter saya. Di mana saya sungguh-sungguh menginginkan Tuhan. Sehingga bagi saya tidak berarti, saudaraku, gereja AC nyaman, lampu laser, tempat duduk, tidak ada artinya bagi saya kalau tidak ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus buat apa? Kalau Tuhan tidak hadir buat apa? Dan saya mengerti betul ketika saya sampai ke ruangan persekutuan tersebut, itu saya dilawat Roh Kudus luar biasa dan tidak ada satupun yang dilawat kecuali saya. Sehingga saya dianggap orang aneh. Kenapa dia sendiri dilawat? Enggak, saya mulai menangis terus sujud-sujud, air mata banjir. Kenapa? Kalau kita menginginkan dia itu lembut, baru dia menghampiri. Dia bukan memaksa kita. Kita harus menginginkannya dan Alkitab mencatat dan saya mengalami aniaya memurnikan kita. Semakin kita dilarang ke gereja, semakin kita dilawat Roh Kudus pada saat ke gereja. Semakin kita sulit untuk melakukan iman Kristen, kita berdoa pagi, semakin penuh hikmat,
Semakin kita berani dalam berbisnis menyatakan iman kita dan bekerja sebagai murid Kristus, semakin terobosan, cemerlang, dan mujizat terjadi di dalam pekerjaan kita. Yang mengerti katakan amin. Semakin kita berani menunjukkan kita murid Kristus di tempat kerja, semakin aniaya datang, cemooh. Semakin besar kuasa Roh Kudus, semakin besar terobosan yang terjadi. Dan semakin cemerlang kita. Karena itu selalu ada aniaya yang diizinkan Tuhan. Pernah sudah pikirkan, kenapa sih boleh ada aniaya? Pernah sudah pikirkan, karena mohon maaf itu baik buat kita. Kalau sekedar diomongin orang, sekedar disindir, biarlah kita yang punya karakter lebih baik, kita cuma senyum. Disesat-sesatkan, senyum saja. Orang yang punya karakter lebih baik, dia cuma tersenyum. Tidak usah marah, tidak usah tantrum, tidak usah kepahitan. Senyum saja. Katakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Saya begitu exciting karena akhirnya kitab yang kita baca, nubuatan-nubuatan di Alkitab ya, yang tertulis ya, saya jangan bilang nubuatan, sebenarnya firman Tuhan. Karena kalau nubuatan nanti tertukar dengan karunia nubuatan. Tapi saya bilang firman Tuhan yang tertulis itu sedang digenapi. Yang bisa mengerti katakan amin. Bahwa Yesus akan segera datang. Bahwa gerejanya akan dimurnikan dan ditemukan tidak bercacat dan tidak bercela menyambut kedatangan Yesus. Yang bisa mengerti katakan amin. Dan ada kabar baiknya Bapak Ibu Saudara. 3 bulan ini adalah open bookmark buat kita. Jadi penanda kehidupan. Tetapi belum selesai karena tahun depan adalah quantum leap. Lompatan besar bagi usaha pekerjaan dan bisnis saudara. Yang bisa mengerti katakan amin. Bagi rumah tangga saudara, bagi parenting saudara, lompatan-lompatan besar. Bagi penjangkauan keluarga besar saudara, ada lompatan-lompatan besar di 2025. Saya bernubuat di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang punya keluarga yang tidak kenal Yesus, boleh menerima Yesus. Yang tidak mungkin kenal Yesus karena udah pemimpin agama Kristen lagi gitu ya, tapi belum kenal Roh Kudus, mereka akan dijamah Roh Kudus. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena kalau udah kebanyakan jabatan di gereja saudaraku, udah makin anti sama Roh Kudus soalnya. Karena keberatan jabatan saudaraku ya. Tapi semakin orang rendah hati, dia semakin membuka diri pada Roh Kudus. Saya bernubuat kau akan melihat keluarga-keluargamu yang tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus itu akan dijamah Roh Kudus. Vision and dreams akan turun atas mereka di dalam nama Yesus. Mereka akan bilang, saya mendapat mimpi, Roh Kudus menjumpai saya dan berkata bahwa Bapak Ibu Saudara punya kabar tentang Roh Kudus. Saudara tinggal cerita bahwa Yesus Kristus datang mengutus Roh Kudus, ceritakan saja. Saudara tumbang tangan sendiri, gak usah panggil saya. Roh Kudus penuhi mereka. Mereka akan mulai berbahasa roh. Yang percaya katakan amin. Saya bernubuat loh, boleh dicatat. 2025 boleh diaminkan. Yang percaya katakan amin. Biar Abdo saya doakan bagi saudara yang rindu. Ada lompatan besar untuk keluarga besar saudara, taruh tangan di dada yuk. Saya juga soalnya. Saya juga punya banyak PR, kita taruh tangan di dada yuk, kita berdoa yuk. Bapak kami menaruh tangan di dada, kami berdoa. Roh Kudus 2025 buat quantum leap lompatan yang besar. Jamah keluarga kami yang anti Roh Kudus. Yang terlalu banyak jabatan gereja. Yang gak suka sama kuasa Allah. Yang belum mengenal Yesus juga. Atau yang jadi murid Yesus belum sejati. Jamah mereka. Roh Kudus. Kami menaruh tangan kami. Kami menerima rancangan Tuhan yang ajaib. Saya bernubuat oleh kuasa Roh Kudus. 2025 quantum leap terjadi. Jiwa-jiwa keluarga besarmu penuh dengan Roh Kudus. Yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga mereka boleh terima kehidupan kekal di bumi dan di surga. Yang percaya katakan amin. Kami terima rancangan Tuhan untuk keselamatan keluarga besar kami dan kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kita berdoa bahasa roh ya. Sikira labahan darabaka, sikira labahan darabaka, sikira labakara. Ora labahan diri bikira labakara. Ona la bahandere de bakara la bakara la bahandere de bara shikira la bahandere kar. Ori di bihana la bakara marukar bara shikira la bahandere kira ma shikira la bahand. Ori di bira bara shikira la bahandere kira kana bakara marakara ma shikira la bakara nak. Ona la bahandere kima bashata kara makar. Di dalam nama Yesus,
Di dalam nama Yesus. Saya melihat ada seorang ibu yang berdoa bagi anaknya yang mengalami krisis kehidupan. Perceraian begitu ya. Saya berdoa Roh Kudus melalui ibu menjamah anakmu kembali ke rumah Tuhan, dipulihkan dan mulai hidup yang baru. Di dalam nama Yesus. Kita berdoa bahasa roh, shikira labahan dari kira labahan dari kibara shikira labah. Oma brena bahan de kira shikira labahan dari kibara bahan dari kimara satakar. Oma brehanda shikira labahan dari kimaba shikira labahan de. Oma brina handa shikira labah. Ora labahan dari kira mahan de kesikir. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Saya juga mau bagikan di waktu yang singkat ini Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berkhotbah tentang talenta, ada satu dikubur, ya sudah. Ya, dia menyindir Tuhan, hamba yang jahat. Hamba yang jahat, hitungan, pelit, memperbudak, nyindirlah gitu ya. Nyindirlah. Jadi saya kubur, jadi dia udah salah nyalain Tuhan balik. Ya, lalu hamba yang dikasih 2, dia suka cita dan dia kerjakan sehingga jadi 4. Tapi ada yang dikasih 5 sesuai kapasitas ya. Itu dia suka cita yang lebih besar, kerjanya lebih keras dan lebih tekun, lebih beriman sehingga jadi 10. Lalu yang 2 jadi 4 dipuji, yang 5 jadi 10 dipuji, tetapi yang 1 itu diambil kan? Ini udah 4 minggu kita bahas ini ya. Masih ingat ceritanya? Yang ingat katakan amin? Diambil kan? Diambil kan yang 1 itu ya? Dan katanya yang saya ambil bahkan apapun yang kamu punya aku ambil. Baca ceritanya gak? Ingat ya? Lalu dikasih yang keberapa? Yang 10. Ketika saya baca ini terus menerus di dalam penglihatan yang saya dapat ketika membaca Alkitab atas dasar firman Tuhan. Tuhan memberikan penjelasan. Pengertian begitu ya. Bahwa itu akan terjadi. Akan terjadi. Masa-masa ini. Saudara akan lihat orang yang cinta Tuhan kaya menjadi teramat sangat kaya. Nah saudara lihat orang yang som-som gak ikut Tuhan. Yang tadi menuduh Tuhan jahat, keras, kaku. Dan dia mengubur semua talentanya itu. Gak mau kerja. Kerja cuma jadi budak, marah-marah. Itu diambil semuanya. Dan jangan kaget dikasih kemana? Yang 10. Tapi saya mau beritahu bukan bagian itu. Bagian ininya. Tuhan sedang melihat kita. Dan dia pegangin tuh talenta yang siapa yang mau katanya. Jadi kalau hatimu ada pada Tuhan. Sungguh-sungguh mau kerja sebagai ibadah. Sungguh-sungguh hidup kudus. Sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, taat firman Tuhan. Nanti itu dikumpulin yang satu-satu itu banyak dikasih saudara. Jadi menurut saya kita gak usah khawatir tentang uang. Yang kita khawatir kerja kita becus gak jadi ibadah di hadapan Tuhan. Bagian kita adalah apakah kita sungguh-sungguh beribadah dalam pekerjaan kita. Tidak curang, jujur, tidak korupsi, tidak menipu, tidak culas. Ya. Perhatikan, kalau kita kerja punya otoritas, kita tidak menghakimi, tidak membuli, tidak mencaci maki. Saudara tidak bisa mengutuk orang yang dipakai Tuhan menjadi sarana berkat buat saudara. Logikanya kemana coba? Ya, gak bisa saudaraku. Perbaiki karaktermu. Kalau saudara jadi pengusaha, saudara juga tidak bisa mengutuk orang yang harus Anda berkati. Pengusaha itu kan memberkati, memberi makan kan. Anda harus memberkati. Kalau Anda marah-marah, mengutukkan, mending saudara pecat baik-baik saja daripada diteruskan. Ya, kalau begitu saudara kan nggak sesuai dipanggil menjadi saluran berkat malah mengutuk. Ini bisa mengerti nggak? So your attitude determine your attitude. Jadi bahasa saya, sikap hati kita, kedewasaan bersikap kita itu menentukan berapa tinggi kita bisa diangkat Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kerja buat ibadah, itu akan dipindah kepada saudara. Yusuf mulai perjalanan panjang saudaraku dan kita melihat dalam satu hari dia dari penjara menjadi Firaun. Betul ya? Yusuf. Tetapi sesungguhnya Yusuf itu bukan satu hari. Dia dibentuk kalau 13 tahun bermula menjadi bukan ART, budak di rumah Pontifar. Si anak manja itu harus dihajar Tuhan dulu, dibiarkan dihajar dunia supaya nggak manja. Supaya dia belajar dulu cuci kakus. Karena kan anak manja. Kapan-kapan kita bahas kisah ini menarik saudara. Tentang promosi dari Tuhan. Nanti kalau kita selesai seri ini.
Tapi ini akan terjadi saudaraku, dari 25 quantum leap itu bukan 1 tahun quantum leap itu. Saudara kalau 1 tahun tiba-tiba itu saudara nggak kuat, nanti saudara akhirnya nggak kuat diberkati Tuhan. Itu akan progresif begitu karena begitu besar dan begitu banyak. Baik apapun, ya baik pengaruh, impact jiwa-jiwa atau keuangan saudara begitu besar dan begitu banyak sehingga saudara nggak akan kuat kalau semua dijebretin di 2025. Tapi your attitude determine your altitude. Sikap hati kita, kedewasaan karakter kita menentukan berapa tinggi kita bisa diangkat Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Nah karena itu penting sekali kita mengerti apa yang dikhotbahkan series ini mengenai buah yang Roh Kudus inginkan. Yaitu karakter dan juga melipat gandakan talenta. Saya langsung balik kepada firman Tuhan ya. Talenta diberikan, ditanam di dalam hati keahlian. Cuma-cuma anugerah setiap orang. Dan orang-orang itu disuruh bekerja untuk mengerjakan talentanya, dipersembahkan kepada Tuhan. Katakan dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu hamba yang baik dan setia akan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Dari Matius 25 ayat 20-21. Boleh kita baca sama-sama? Matius 25 ayat 20-21. 1, 2, 3. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Berikutnya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah. Ternyata melipat gandakan talenta atau apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dikatakan setia dalam perkara kecil. Karena di dalam unsur talenta ini ada kepercayaan hal keuangan. Dan uang dianggap perkara kecil. Lalu Tuhan katakan, hambaku yang baik dan setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Hari ini saya akan membagikan beberapa hal. Jika waktunya cukup. Yang pertama, ya, pekerjaan adalah sarana ibadah menghasilkan buah Roh Kudus inginkan. Sama-sama kata pekerjaan adalah sarana ibadah menghasilkan buah yang Roh Kudus inginkan. Melalui pekerjaan setiap hari terjadi pertumbuhan. Cara kita melipat gandakan talenta kita adalah dengan mengerjakannya setiap hari. Atau jika itu tidak memungkinkan, Anda bisa melakukan itu dalam pelayanan. Pelayanan di gereja kepada Tuhan, talenta saudara dipakai dalam melayani Tuhan. Idealnya dipakai dua-duanya sehingga 5 menjadi 10. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi 2 pun bisa menjadi 4. Yang bisa mengerti katakan amin. Kerja saja, pelayanan saja 2 bisa jadi 4. Tapi yang 1 dikubur, diambil kan ini tidak bisa dipercaya. Dalam bahasa sehari-hari Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya sebuah keahlian dan tidak melakukannya, keahlian itu akan hilang. Karena tidak dilatih. Dalam bahasa Alkitab itu diambil, diberikan kepada orang lain. Karena memang diberikan secara anugerah. Yang bisa mengerti katakan amin. Sudah ditunggu puluhan tahun gak diapa-apain, kasih yang membutuhkan. Toh sampai mati pun akan dia kubur kan. Bukankah talenta terlalu berharga buat disolimi, dikubur begitu saja. Lebih baik diberikan kepada yang bisa dipercaya. Tadi yang pertama ya, pekerjaan adalah sarana ibadah. Mulai hari ini kalau kita kerja, ingat. Salah satu ya, bukan satu-satunya sarana. Salah satu sarana ibadah kita adalah kerja. Cara melipat gandakan dengan mengerjakannya. Bukan mengetahuinya. Mengetahuinya memang harus dan bagus. Tapi tidak ada artinya jika tidak dikerjakan. Oke, singkat ya. Yang kedua. Tadi yang pertama, pekerjaan adalah sarana ibadah menghasilkan buah yang Roh Kudus inginkan. Melipat gandakan talenta tentunya buahnya ya. Yang kedua, mengerjakan talenta atau dalam bahasa kita, talenta itu saya beri bahasa mudahnya area kekuatan. Ya, mengerjakan talenta atau area kekuatan akan membuat impact, dampak, dan karya-karya masterpiece. Dan menjadi berkat yang luar biasa bagi sesama.
Katakan sama-sama mengerjakan talenta, membuat impact, dampak, karya masterpiece, berkat luar biasa bagi sesama. Kalau saudara mengerjakan talenta saudara, saudara akan jadi berkat yang luar biasa buat sesama. Saudara nggak lagi hidup bagi diri sendiri. Karena setiap hasil karya pekerjaan saudara, apapun itu orang lain menikmatinya secara luar biasa. Dan menjadi kenikmatan, kelegaan, penghiburan. Dan menjadi berkat dalam segala aspek termasuk keuangan. Kalau kita mengerjakan talenta kita, karena memang itu area kita yang memang diberikan oleh Tuhan. Maka kita akan menghasilkan karya-karya yang terbaik dengan sendirinya jika kita tekun mengerjakannya. Jika mengerjakannya tanda kutipnya bukan mengubur ya. Dan kita sungguh menjadi inspirasi setiap dari kita. Setiap dari kita tanpa kecuali. Saudaraku, ketika saya masih bekerja di sebuah non-government organization. Jadi ada NGO dari Amerika yang buka kantor di Indonesia. Saya bekerja di situ. Ada satu orang teman saya. Karena menikah, dia resign pindah keluar kota. Dia bagian departemen lain. Tetapi saya dan dia, ini seorang ibu ya. Sekarang udah menikah, berarti ibu waktu itu belum menikah. Atau gadis ini, atau wanita ini gitu ya. Wanita ini teman saya ini aja. Teman saya ini sama-sama overload dengan saya. Sama-sama. Jadi dia sering pulang jam 8 sampai jam 9. Kenapa saya tahu? Karena saya juga masih di kantor. Saya terpaksa pulang malam karena ada sekitar 7-10 hari saya keluar kota dan keluar negeri. Sisanya dari jam 7 itu anak rohani saya, murid rohani itu dulu pemuritannya pemuritan mahasiswa bukan kayak kita keluarga. Itu sudah nongol di rumah jam 7 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 11 setiap hari. Ya. Jadi kalau saya ada di kota Bandung, saya ambil 2 hari untuk saya pulang jam 9 atau jam 10 malam. Sengaja. Supaya ada hari sisanya, misalnya Senin, Selasa saya lembur, supaya Rabu, Kamis, Jumat saya bisa pulang jam 5 lewat. Sebenarnya jam 4 jam kantornya, tapi saya mau pulang jam 5 lewat. Karena saya ambil 1-2 hari yang saya pulang malam. Nah, saya selalu lihat teman saya ini. Jadi kita sama-sama overload. Kita itu sama-sama overload. Dia minta asisten, saya minta asisten juga. Pada waktu itu ya, belum datang, akhirnya datang personal asisten buat kita. Tapi waktu itu belum datang. Belum direkrut, dibuka lowongan juga enggak buat jadi orang yang membantu kita. Nah jadi kita sama-sama overload. Sama-sama tahu. Karena dia bagian keuangan, saya sering ketemu karena banyak transaksi keuangan cukup besar saya lakukan. Jadi tahu banget gitu. Nah kita sering ketemu di tempat fotokopi. Jadi fotokopi cuma satu sayangnya. Jadi ya disitulah semua orang ketemu memfotokopi. Ya. Di jalan buru-buru, saya jalan buru-buru. Tapi bedanya saya berlari. Bayangkan kantor saya itu ruang saya itu kira-kira di ujung sana. Fotokopinya tuh disitulah ruang BB Nusri. Lebih jauh sedikit. Lebih jauh sedikit lah. 2 kali inilah jarak saya berlari. Atau kira-kira lah pokoknya intinya jika berjalan lama gitu intinya ya. Kalau berlari lebih cepat. Saya berlari. Saya pencet 100. Saya tinggal. Nah dia kan nungguin punya saya 100. Atau dia dulu, ya saya harus nungguin punya, saya balik lagi lari. Terus dia ngomong ke saya begini, ini kisah nyata ya. Dia ngomong ke saya gini. Intinya begitu negatif tentang pekerjaannya. Dan dia berharap saya menjawab yang sama mengiyakan. Ternyata saya jawab begini. Kerjaan kita memang overload, tetapi kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita lakukan bahagia seperti, tidak ada saya bilang direktur Indonesia itu keras, kaku, cacat kerak. Enggak ada. Penindas, jolim, minta asisten nggak dibeli. Nggak ada satu mulut pun selama saya kerja di situ saya menghina atasan saya, manajer saya atau direktur saya. Tidak pernah. Ada satu peristiwa saya telat pertemuan board, di situ beneran ada CEO yang menteri saudaraku baru turun terus kita rekrut jadi board, ada orang-orang besar. Ada CEO dari bank besar kumpul di situ, lalu kita telat gara-gara salah satu kepimpinan saya ketinggalan satu barang buat direktur di Asia, dititipin, dia balik lagi ke Bandung, kita muter. Saya disuruh minta maaf,
Saya dikambing hitamkan salah saya cuma diam. Saya minta maaf. Saya menyimpan kesalahan atasan-atasan saya. Itu kan love. Kasih itu mengampuni. Kasih itu menyimpan segala. Nah, kan ini beda nih. Teman saya itu terpancing dia untuk marah-marah. Saya jawab bahwa kerja adalah ibadah. Saya lakukan yang terbaik buat Tuhan. Selama Tuhan percayakan kita menjadi orang yang bisa dipercaya dan sibuk, saya sukacita. Saya berlari karena saya sukacita. Dia ngeliatin saya gitu ya. Pada waktu itu saya nggak tahu dia mikirin apa. Mungkin dia tersinggung, dia marah, dia nuduh saya mau menyindir. Terserah dialah pokoknya. Saya nggak gitu peduli kata orang. Tuhan tahu saya, Tuhan kenal saya. Saya memang ngomong itu karena saya memang mengutarakan, itulah isi hati saya. Saya tidak bermaksud menggurui atau saya cuma mau bilang saya bahagia kok. Kayak begini caranya kerja. Ya. Saudaraku, pekerjaan saya itu berat. Suatu hari saya di Bangkok, saudaraku, di World Mall Bangkok. Saya duduk, saya sedang menangis sambil pegang mainan anak buat Sydney. Saya jarang di rumah, kalau saya di rumah juga murid-murid nungguin sama saya. Sampai jam 11, jam 12 gak pulang, cerita. Waktu itu saya masih jadi gembala yang belum seprofetik sekarang. Sehingga saya masih memiliki karunia konseling. Tetapi ketika karunia profetik saya naik tinggi, saya tidak lagi memiliki karunia konseling. Karena itu bertentangan. Tapi waktu itu saya belum seprofetis kan. Jadi saya masih punya karunia konseling sehingga saya sanggup ngobrol panjang lebar. Sekarang udah gak bisa. Saudaraku plus minus mau punya gembala profetik, saudara pasti kehilangan konselornya. Pasti. Saudara mau punya gembala yang konselor, dia gak akan profetik. Pasti. Karena itu sesuatu yang berbeda. Penjurusan yang berbeda saudaraku. Arahnya sama-sama baik, tetapi spesialisasi beda. Saya lanjutkan ya. Jadi memang sebenarnya kalau saya mau sumpah serabah dan marah mengutuk tuh bisa. Tapi saya mengerti betul bahwa kerja adalah ibadah. Nah, perbincangan itu saya sudah lupa. Lalu mungkin 1,5 tahun, 2 tahun kemudian dia mau menikah. Dan kita buat perpisahan di acara meeting kita. Meeting mingguan tuh dia perpisahan. Dan dia bilang gini, saya mau berterima kasih kepada satu figur yang membuat saya terinspirasi tentang bekerja. Nah saya pikir pastikan direktur saya atau yang lebih tinggi lagi di luar negeri. Santai-santai. Saya kaget juga. Dia bilang pendeta muda Cahaya di Canda. Saya waktu itu masih PDM. Hah? Kenapa ya? Saya pikir. Jadi suatu hari dia cerita. Saya bump in sama dia di tempat fotokopi sekitar 1 tahun yang lebih yang lalu. Perkataan dia itu. Karena dia yang fotokopi sambil lari. Itu membekas di hati saya. Bapak Ibu Saudara kalau mau jadi berkat jangan pikir duit dulu. Kasih keteladanan. Jangan besar-besarkan hal biasa. Lembur itu biasa. Kalau pimpinan saudara kasih banyak tanggung jawab, berarti dia percaya. Coba pikir positif, benar gak? Ya kan, kalau gak percaya gak dikasih kerjaan apa-apa. Ya kan? Dan memang akhirnya saya dikasih asisten, sekretaris. Meskipun bagi 2 sama teman saya, ada 2 orang, dibagi 2 sekretaris sampai pusing. Dia Senin Sastra bawa sama saya, kami juga sama teman saya gitu. Kasihan sekretarisnya gitu ya. Tapi dapat juga, terus banyak anak buah lain juga bermunculan. Namun juga perintisan, departemen baru, ya sudah dinikmati aja. Karena terkadang yang bukan uang itu, itulah yang mengubahkan hidup orang. Perhatikan kita nggak bisa bayar orang terus karakternya berubah. Kamu tidak bisa bayar kemurahan dan buah roh. Kamu hanya bisa menghidupinya. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi ini jarang loh dimengerti loh. Saya selalu geleng-geleng melihat antara pemberi kerja dan pegawai dan bos gitu ya. Bos pahit sama bawahan, bawah saling kepahitan gitu, saya geleng-geleng aja. Gak apa-apa, gesekan itu biasa. Ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Oh, state good.
Itu baik kok. Yang namanya juga kerja ya. Kalau nggak kerja gimana mendapatkan talenta? Jadi harus berani kerja. Saya sering dengar gitu ya mengenai pebisnis yang bilang kerja itu ibadah. Tapi suatu hari saya ketemu. Jadi teman hopeng saya, teman kos saya di kampus, kita ngontrak rumah waktu saya kuliah itu berjemaat di sebuah gereja dan punya kakak pembina. Nah ini saya kenalan, jadi kenal. Kakak pembina ini orang yang bisa dikatakan salah satu konglomerat di Indonesia. Ayahnya tentunya ya. Ayahnya dan kakeknya begitu ya. Lalu saya sudah bekerja tuh. Ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol gitu. Saya bukan kerja sama, waktu itu saya kerja sama dia bukan ya. Pokoknya dia sudah bekerja gitu ya. Ada waktu-waktu saya juga sempat ada hubungan dengan dia. Tapi begini, dia cerita begini sama saya. Kamu lihat coba mobil saya apa. Waktu itu Kijang terbaru, Toyota terbaru. Kalau nggak salah, waktu itu kapsul bukan Innova. Belum ada tuh Innova, masih kapsul. Ya. Kamu lihat Koko, dia kan lebih tua, jadi saya panggil Koko ya. Koko, mungkin beda 10-15 tahun gitu ya. Saya nggak pakai BMW loh. Saya pakai Toyota aja yang terbaru. Kenapa? Lihat rumah saya. Memang saya diajak rumahnya. Saya lihat rumahnya. Rumahnya biasa banget, tegelnya biasa, ini biasa banget. Ya, biasa banget. Satpam juga nggak ada. Pembantu ada, soalnya rumahnya gede. Nggak bisa itu, kalau pembantu rumah gede nggak bisa. Nanti nggak kerja sibuk ngapa-ngapain rumah. Ya. Ada, pelayan ada. Tapi saya lihat rumah biasa aja. Biasa aja gitu. Terus dia bilang gini, panggilan Koko itu jadi pengusaha, memberkati orang, memberi pekerjaan, memberi makan. Jadi saya mau mengembangkan panggilan saya dengan cara buka banyak, dan memang banyak usahanya. Buka ini, karena butuh banyak karyawan. Saya dengerin, saya lihat aja ya. Dia bilang, Koko kalau mau bisa taruh uangnya semua di Bank Swiss. Waktu itu kan Bank Swiss masih belum teracak pajak atau gimana tahun itu ya. Jadi intinya bunganya tinggi, di Swiss yang nggak dipajakin gitu. Lebih mudah taruh uang di luar negeri daripada Indonesia pada waktu itu. Dan banyak orang melakukannya, taruh uang luar negeri, otot kaki gitu ya. Tapi enggak. Dia bilang begitu, saya mau memberi pekerjaan orang. Dan orang keluar masuk di pekerjaan banyak sekali keluar masuk. Stres pasti, tapi dia bilang, saya mau melipat gandakan panggilan saya untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu baru lihat sekali. Habis itu ketemu lagi beberapa. Jadi bahasa yang saya bahasakan, ya, talenta seorang pengusaha adalah memberkati banyak orang. Create jobs. Itu talenta saudara. Tahunya dari buahnya. Kalau saudara berhasil sekarang, ya pasti saudara pengusaha. Tapi kalau saudara berhasil stres narkoba, berarti bukan talenta saudara. Tapi kalau saudara berhasil, saudara bahagia, that's your talent. Oke ya? Nah saya akan lanjutkan karena waktu saya terbatas dan semua udah nungguin gimana cara menemukan ini. Jadi saya akan lanjutkan, saya skip berapa poin. Saya lanjutkan saja bagaimana kita menemukan, adakah cara menemukan, oh Jesus, habis waktunya. Kalau saya ngomong bersambung, saudara lempar saya dengan uang ya. Kalau dengan kursi kan sakit. Saya selesaikan aja. Bagaimana kita bisa menemukan kira-kira alia talenta kita di mana? Kasih saya 10 menit ekstra ya. 10 menit ekstra. Bagaimana kita, nanti minggu depan saya jelasin lebih jauh ya. Bagaimana kita bisa menemukan kira-kira itu talenta kita di mana? Atau ada indikatornya nggak sih kita biar, supaya jangan semua dicoba. Nanti saudara udah 40 tahun mencoba nggak ketemu-ketemu. Dari umur 20 coba-coba sampai 60 nggak ketemu talentanya. Atau yang punya anak saudara kalau coba-coba, nanti kalau dipersempit mungkin 3-4 tahun ketemu. Kalau nggak dipersempit, anak saudara dicoba dari SMP, nanti dia nikah juga belum ketemu talentanya apa. Jadi kalau saudara tes bakat itu, perhatikan baik-baik. Tes bakat itu hasil isi hari ini.
Yang bisa mengerti katakan yes. Jadi itu tidak menunjukkan masa depan tes bakat. Jadi itu boleh-boleh saja, kan banyak tes bakat di luar ya. Untuk mencerminkan hari ini. Cukup jelas gak? Saya tidak ngomongin itu boleh dipakai semua. Saya mau bicarakan lebih esensi sehingga saudara bisa mencobanya langsung buat anak saudara. Atau buat saudara sendiri. Sehingga ini aplikatif, efisien, gratis oleh hikmat Tuhan. Ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa tahu ya. Anda temukan dulu buat diri sendiri atau anak Anda ya. Apa fokus energi dia? Sama-sama katakan fokus energi. HP itu bisa dicas atau menghamburkan listrik. Betul? Menghamburkan saudara nonton YouTube, Spotify. Habis kan? Kalau habis dia mati nggak? Mati. Perlu dicas nggak? Perlu dicas nggak? Kalau saudara mengerjakan di luar area fokus energi Anda, baterai Anda akan cepat habis. Tapi kalau saudara mengerjakan fokus energi Anda self-charging sambil bekerja. Artinya pulang kerja Anda terisi 100% dan bisa pakai buat anak istri saudara. Yang bisa mengerti katakan amin. Fokus energi itu dibagi cuma 2. People dan non-people. Orang dan bukan orang secara relasi ya. People relation dan bukan people. Katakan orang sama-sama dan bukan orang. Jika energi saudara adalah saudara terself-charge ketika otak-atik angka orang atau bukan orang? Iya. Atau otak-atik komputer, komputer itu orang bukan? Kalau bongkar mobil, orang bukan? Motong ikan, menggoreng, orang bukan? Menulis, orang bukan? Membuat buku, orang bukan? Mendesain website, orang bukan? Bermain musik, orang bukan? Jika Anda energinya tercharge, ketika melakukan hal-hal non-people, stay there. Jangan Anda kerjakan yang people relation. Contoh, sales, marketing. Jualnya ke monyet, ke ikan, atau ke orang? Siapa yang dibujuk beli? Ya? Public speaking. Pendengarnya jin, manusia, malaikat, atau orang? Orang, cukup jelas ya? Semua yang fokusnya orang. Tapi pastor, desain juga dilihat orang. Ini kan tidak langsung, ini langsung. Yang bisa mengerti katakan amin. Direct, relasional. Oke? Jangan saudara memaksa menjadi marketing, menjadi sales, public speaking, pembicara, apalagi PR, humas, psikolog orang kan? Ya, konselor, personal assistant itu ngelayanin direktur kan? Sekretaris ngelayanin orang kan? Hubungin ini, rapat di mesin atur kan orang semua kan? Ya kan? Nggak hubungin monyet A, gajah B, singa C enggak kan? Sehingga kalau saudara energi di orang, stay there. Kuliah orang, kerja orang. Kalau saudara di benda, kuliah bukan orang aja, gak cuma benda ya. Di sini, stay there. Saudaraku ada orang yang bisa, teman saya, di sini banget. Ya, dia jago piano, merem. Main piano, Mozart, Beethoven, merem, jago banget perempuan. Ya, terus dia kalau punya anjing, itu dijual Golden Retriever dulu 1 anak 2 juta setambum. Beranak 8-10. Anaknya digedein, dijual. Sangat berhasil. Jangan pindah ke sini, jangan sekali-kali jadi sales marketing. Jangan sekali-kali jadi sekretaris. Jangan sekali-kali jadi perawat. Perawat terus itu orang, kalau orang digaplokin, ditendang, dijejak, saudara aku kesel.
Bener ya? Orang itu, iya kan? Bener saudaraku. Jadi ini ada dua. Yang pertama ini, fokus energi Anda non-people relation atau people. Pastor, penyanyi kan orang yang dengar. That's true. That's true. That's true. Ya. Tapi tokoh saudara penyanyi hebat itu ansos. Pemain musik hebat yang main 8 jam main piano tiap hari. Itu semua ansos. Ya. Itu unik, makanya mereka jadi yang inspirasional. Iya kan? Makanya lagu-lagunya juga inspirasional gitu kalau nggak kenal Tuhan kan. Yang pertama, ya besok minggu depan saya sambung, tapi biar nggak penasaran kita fokus dua dulu langsung ya garis besarnya. Anda energinya fokus ke orang atau bukan ke binatang orang bukan? Di sini stay there. Jadi breeder aja. Ada orang begitu hebat kalau pegang burung jadi, pegang kucing jadi. Pegang anak, tajong tuh anak. Karena anak adalah orang. Beda saudaraku kalau mendidik binatang, pukul pantat anjing 2 kali, dia tunduk, pukul pantat anak 2 kali. Beda. Luka batin kepahitan panjang urusannya. Makanya kita bilang, jangan umbar emosi. Kita udah bahas, saya nggak mau bahas mengenai pukul pantat anak. Itu topik lain, waktunya nggak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama, fokus pada orang atau apa? Nanti biar balance ada yang kedua. Kalau enggak kuadrannya cuma X, nggak ketemu. Ada X, ada apa? Nanti ketemu 1, 2, 3, 4 kuadrannya. Yang pertama dulu, biar kasih garis X dulu. Ya, garis dulu, baru garis atasnya. Jadi ada 4 kuadran nanti ya. Yang pertama, fokus energi saudara pada orang atau non-people. Sama-sama katakan people, non-people. Cukup mengerti, gampang banget ya. Gampang banget, gak usah pakai, ini mah gak usah kelas-kelas gimana pun, dijelasin sebentar ngerti, betul? Stay there. Stay there, jangan jadi orang lain. Be the best of your version. The best of your version. Versi ini atau apa? Versi ini. Yang bisa mengerti katakan amin. Oke. Kalau suka ngomong, bicara di sini. Karena bicaranya ke orang. Bukan ke tembok, bener gak? Sini, suka ngobrol sama orang gitu. Perhatikan ada orang kalau jalan sebentar berhenti ngobrol, jalan sebentar berhenti ngobrol, gak nyampe-nyampe gitu ya. Sudah pasti di sini. Ada orang, saya dari sini, lantai 6, mau keluar ke lobi naik, Grab. Sehingga turun, tek, ketemu orang gini. Sampai 3 menit. Kalau liftnya lancar. Kalau nggak lancar ditambah di lift pun cuman. Tapi ada orang 2 jam kemudian baru sampai di lobi. Karena begitu banyak orang yang dia kenal di perjalanan. Ada yang curhat dulu. Ya. Nanti ngobrol dulu. Oh sebentar ngobrol dulu. Ada si ini belok dulu ngobrol-ngobrol. Diajak ngobrol. Orang paling suka sama orang yang suka ngobrol. Orang yang suka ngobrol, ketemu orang suka ngobrol. Itulah kebahagiaan mereka. Be the best, your version. Bisa ngerti katakan amin? Jangan ini salah dong. Enggak. Dia harus jadi yang terbaik. Kalau bisa kurangi jadi 2 menit 55 detik sampai ke bawah. Be the best of your. Ini loh. Cari anak Anda apa tipenya. Jangan kuliahin di jurusan yang gak sesuai. Jangan. Tipe orang suruh hitung angka. Suruh jadi admin. Nanti akhirnya kerja ngomong sama Pak Tanaman. Pagi ikan koki. Ambil ngetik-ngetik admin. Iya. Admin cari orang ini. Ya, bersih. Gak ada koki. Gak ada tanaman. Gak ada. Kerja gitu. Kalau tipe orang suruh ngerjain angka, salah terus. Dan gak beres-beres.
Karena dia nginput data 10 menit, colek temennya, ngobrol 1 jam. Dua-duanya gak beres akhirnya. Makanya harus disekat ruangannya. Kalau enggak nanti dia colek sini, gak beres lagi, colek sini. Seruangan gak beres karena ada satu orang yang salah tempat. Ya, kalau mau gitu taruh di CS. Taruh di front office, biar dia ngobrol sama customer, betul gak? Iya. Tadi ya, yang pertama, orang atau bukan? Tapi harus ada kuadran satu lagi. Biar ini pas irisannya. Yaitu, fokus energi Anda single task atau multitask. Nah, katakan sama single task atau? Dilihat anak Anda itu single task atau? Memang sekarang sepertinya semua anak Gen Z multitask karena mereka mendengarkan YouTube sambil ngerjain PR. Kelihatannya apa? Harus lebih cermat ngelihatnya lebih jauh. Beres nggak yang dikerjainnya? Kan semua Gen Z multitask kan? Tapi beres nggak? Gitu kan? Gen Z itu mandi aja sambil nonton YouTube. Keluar masih ada sampo di sini. Karena kebanyakan nyanyinya, nggak fokus mandinya. Jadi di kamar mandi itu harus ada gantungan HP, kalau nggak jatuh tiap kali beliin baru. Bikinin buat Gen Z, atau dilarang saja nggak boleh bawa. Kalau masih kecil, kalau udah gede masih dilarang. Ya. Tapi gimana orang ibunya aja boker bawa HP katanya. Jadi kan guru kucing berdiri, murid kucing ber. Iya. Kalau ibunya boker bawa HP, anaknya mandi sama HP. Gak apa-apa, gini ya. Berbeda itu gak apa-apa. Setiap orang unik, ya jangan menghakimi. Yang bisa murid katakan amin. Iya. Kan gak dosa, biar aja. Gak usah gitu-gitu amat, kita harus toleransi. Bisa murid katakan amin. Mau damai rumah tangga Bapak Ibu, harus menghargai perbedaan. Yang murid katakan amin. Oke. Single task atau multitask? Saya kasih tahu ya, orang-orang single task, tadi kan orang, bukan orang. Single task atau multitask. Orang-orang single task itu akan menjadi spesialis di bidangnya. Dia akan menjadi ahli di bidangnya. Tapi cuma bisa satu. Ngerti nggak? Ngerti katakan yes? Cuma bisa ya cuma satu itu, tapi dia ahli. Jadi kalau nyuruh orang single task ngerjain A, B, C, D, E, F, G, nggak akan beres. Dia pasti butuh waktu lama, energi, pikiran, dan kesempurnaan. Single task. Ya karena cuma satu dia mau sempurna kan? Karena 100% panca inderanya dicurahkan ke satu hal. Itu apa? Single task. Kalau multitask, itu generalis. Jadi pastor contohnya gimana? Bisa nggak ada saya ini people, tapi multitask? Bisa? Bisa. Bisa. Ya. Kalau Anda people multitask, Anda kuadrannya. Bukan spesialis. Anda siapa? Generalis. Ini saya rangkum ya. Ini dari kitab Amsal Pengkhotbah berapa, saya rangkum semua. Udah kelamaan dibikin singkat aja gitu. Nggak beres-beres nanti tahun baru ngomongin ini terus ya. Saya sanggung aja nggak pakai ayat, saya ceritain aja. Intinya gitu, intinya pokoknya ya. Kalau saudara single task, ya saudara spesialis. Kalau saudara multitask, saudara apa? Generalis. Jadi pindah ke sini. Saya non people. Saya ahli membuat desain misalnya. Atau saya ahli menjumlahkan angka. Saya ditanya tanpa kalkulator pun bisa. Oke.
Dia angka, bukan orang ya. Dia angka ya. Pilihannya dua, dia single task atau orang yang ahli angka dan dia single task, ujungnya dia ahli accounting, ahli hitung, ahli strategi pajak. Bisa mengerti katakan amin? Tapi yang multitask sama-sama angka, dia ujungnya memimpin orang. Karena dia sangat lemah di sono. Kalau ketemu klien dia diam aja. Kalau kita suruh orang sini yang buta keuangan, ketemu klien orang sini, ditanya nggak bisa jawab, dia ngarang indah. Jadi undang-undang pajak baru ngitung gimana? Dia kan nggak tahu. Dia kan dia udah lupa, dia udah baca 100 kali dia lupa kan? Dia mengarang indah. Tapi orang di sini yang generalis dia tahu. Tapi dia tidak ahli spesialis dalam mengerjakannya. Oke? Ada orang yang ahli banget masak, saudaraku. Pakai itu tuh, gas, masaknya. Wah, sentuhan terakhir segala gitu ya. Dapur harus gini segala. Itu biasanya ribut sama chef-chef lain. Biasanya ribut sama pembeli. Begitu dibilang, gak enak, kurang garam, dia semprot. Gak bisa, ini kalau kebanyakan gini gitu. Jadi dia butuh satu orang generalis untuk memimpin chef ini. Yang juga bisa masak, kalau enggak tidak dipandang sama nih orang. Bisa ngikutin gak? Lu tuh ya, lu masak nasi goreng aja gosong, lu ngajarin gua. Ngerti gak? Mudah ya? Oh saya juga bisa nasi goreng, udang bisa. Tapi memang tidak senikmat kamu, tapi saya bisa. Memang garnisnya gak sebagus kamu, hiasannya gak sebagus kamu, tapi saya bisa. Jadi orang di sini tuh dipimpin sama orang di sini yang bisa mengerti, katakan yes. Orang yang generalis. Kalau saudara spesialis dipaksa jadi generalis, anak buah saudara stres. Disitulah caci maki atas bawahan terjadi. Sama-sama stres, sama-sama frustasi. Di sini orang yang kepipoh. Orang gitu kan. Wah peluk cium, ngobrol. Seneng tuh. Terus terakhir orang nanya, tadi mau nawarin apa? Deposito, beli langsung kata orangnya. Karena seneng. Dia ngobrol kan. Cocok. Ya misteri duit gak masalah, beli gitu kan. Seneng kan? Ini berarti spesialis kan? Ya. Nah orang ini harus dipimpin. Tipe orang energinya tapi dia generalis. Karena nanti orang ini ujung-ujungnya juga harus lapor ke bagian situ. Bener gak? Yang bikin pembukuan siapa? Jual gudang siapa? Beli siapa? QC siapa? Betul kan? Jadi harus ada si ini. Siapa? Si generalis. Jadi dibagi dua. Fokus energi Anda apa? Orang atau non-orang? Lalu Anda generalis atau spesialis? Single task atau multitask? Katakan single task atau multitask. Single task spesialis, multitask generalis. Orang yang multitask saja, saya multitask. Ya, orang bisa di tengah-tengah nggak? Bisa. Dia jadi sepertinya serba bisa. Ngerti nggak? Maksud saya, dia juga nggak ke orang, dia suka nggak ke apa? Dia seperti serba bisa. Tapi dia punya kelemahan. Contohnya saya. Saya itu bisa loh bikin clips, video, animasi. Saya bisa. Saya beneran bisa. Gak ada yang ngajarin dari nol. Saya gak butuh orang ngajarin saya. Kalau saya, semua bisa dipelajari, semua bisa ditekuni oleh kemurahan Tuhan. Saya bisa. Tapi, kalau diadu sama anak buahnya Mega ya kalah. Dia anaknya desain Mega itu, bikin 10 menit, saya bikin 3 hari. Ya. Jadi di tengah juga punya banyak kelebihan. Bisa mimpin kanan, bisa mimpin kiri yang kejepit di tengah. Tapi dia gak bisa ke kanan banget, dia bisa kiri-kiri. Saya bisa ngobrol bisa. Tapi kalau saudara sudah mulai berputar-putar lewat 10 menit, saya sudah baca muka saudara dan isi saudara. Saya berusaha tidak buka tirai, tapi kalau udah 10 menit sudah putar-putar, saya penasaran mau apa sebenarnya saya baca. Ujungnya saya bernubuat.
buyar sudah persekutuan manis kita. Ada yang lebih ahli, Pastor Lora di sini nih. Sampai akhir nggak ada ujung juga dia kuat. Maka saya bilang saya nggak bisa sama Pastor Lora. Saya sudah kehilangan skill konseling saya ketika saya terlalu profetik. Jadi saya di sini aja, kanan dikit, kiri dikit. Saudara cari ya. Jangan gini, kenapa jadi marketing nggak ada kerjaan lain? Oh jangan gitu. Saudara nggak akan berhasil. Kalau saudara banyak uang pun nanti saudara sakit, stroke, stres, depresi. Anak saudara digebugin. Ya, istri saudara sudah marah-marahin. Bos saudara sudah caci. Saudara nggak jadi berkat bagi siapapun. Karena baterai saudara lowbat terus dan habis terus. Tadi single test dan multi test. Jadi orang bukan orang, single test dan multi test. Jangan single test melakukan apa? Jangan single test melakukan apa? Multi test. Tapi nggak ada orang lagi. Saya terpaksa jadi multi test. Itu namanya perintisan. Ya, harus terpaksa. Saya harus bisa semua. Saya bisa main gitar dikit-dikit, bisa nyanyi lumayan lah. Bisa desain, bisa jadi aser. Semua pelayanan di gereja saya bisa. Sound system juga saya bisa. Namanya juga perintisan. Kalau nggak ada yang disuruh, mau suruh malaikat. Harus belajar, mau semua harus bisa demi kemurahan Tuhan dan demi kerajaan Allah. Itu orang yang merintis. Tapi nanti kalau perintahnya sudah besar, teamwork dong sama orang yang lebih bisa. Istri saya ya, anak TK bisa, anak SD bisa, anak SMP bisa, anak SMA bisa, kuliah bisa. Belum nikah bisa, sudah nikah bisa, lansia bisa. Ya. Makanya biarkan ada perbedaan ya. Makanya jangan berusaha semua orang harus jadi kayak kita. Itu picik, tau gak? Biarkan ada orang yang turun 2 menit, 3 berapa detik tadi nyampe. Dan biarkan ada yang gak nyampe. Be the best of yourself according to your talent. Yang mengerti katakan amin. VJ Daniel Mananta itu tau. Daniel Mananta tau? Dulu VJ MTV. Itu gurunya, dia sharing kesaksian gitu, saya dengerin. Gurunya, guru SMA-nya bilang, lu tuh cerewet banget. Bukan talkative, very talk aktif, very. Jadi gurunya bilang kamu harusnya jadi penyiar radio atau jadi VJ. Didorong-doronglah terus sama gurunya. Jadi dia ikut tes VJ MTV dan keterima. Dia diterima karena very talkative. Jadi yang wawancara dia cerita, saya lupa namanya. Ada orang yang talkative, ada yang very talkative. Lebih baik yang very dikurangin dikit. Daripada yang gak bisa dipaksa ngomong katanya. Jadi dia yang terpilih. Jadi dia menjadi versi terbaik dia. Saudaraku, orang talkative cocoknya apa? Penyiar radio. Ngomong terus. Gak ada orang kan? Cuma mic kan? Saudaraku jadi MC, saudaraku tau gak orang makan sate, makan siomay, dia ngomong sendiri di depan. Bener gak? Saudara peduli gitu, saudara sibuk cari yang enak kan? Iya kan? Ngomong aja sendiri. Dan harus ramai kan? Dan gak boleh kayak tukang obat kan? Itu skill juga kan? Jangan ramai terus kayak jualan obat kan? Kan gak bisa misalnya Tono sama misalnya Tono sama siapa dah sama Maria menikah. Yang Tono yang Maria gratis 2 beli 1 kan gak bisa gitu. Harus ngomong kan? Ngomong ke sesuatu kan? Dahulu mereka bertemu di dalam sebuah makhluk gaya cinta bla 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 gitu kan? Ke orang kan? Meskipun orang gak peduli sama dia kan? Stay there. Orang begini, suruh kerja admin. Suruh main musik, dibanting gitarnya saudaraku. Iya. Tadi ya, orang dan bukan orang. Multitask dan menempatkan orang single ke multi, disaster. Multi ke single, disaster juga. Bosen orang multitask suruh kerjain satu, bosen. Orang single lupa terus jadi 1000 punten. Jadi bukan sekretaris ngingetin direktur jadwal, direktur ngomong jangan lupa ya hari Senin ini, jangan lupa hari Selasa ini, jangan lupa jangan lupa. Terus siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bos? Karena dia orang single dijadikan multi. Orang multi juga kerjain ini. Ini lagi, angka lagi, piano lagi, laptop rusak lagi.
Ikan lagi, gitu kan. Ya. Dimakan tuh ikan, digoreng ikan. Bosen. Dia eksperimen, saudaraku, di kotak-katik. Semuanya, angkanya jadilah koruptor. Saking bosannya gak ada kerjaan kan? Oke, be the best of yourself. Jadi kenali talent Anda. Main musik, maju yuk. Terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup khotbah hari ini. Satu, fokus energinya ke orang atau bukan orang. Saya sama katakan ke orang atau bukan. Kenapa ada orang yang gak pernah sukses di bidang sales dan marketing karena fokus energinya bukan orang. Kalau dia sukses pun dia akan kepahitan, marah-marah, drown out. Dan setiap hari Sabtu liburan, kalau bisa Senin liburan, Selasa liburan, dan cuti terus-menerus. Kalau orang suka orang, dia akan bilang kapan masuk kerja? Kapan ketemu orang lagi? Ya? Kenapa banyak orang yang bukan yang fokusnya benda, nggak berhasil karena dia hatinya pada orang. Kalau Anda betul-betul suka grafis, benda, angka, otak-atik, segala masak dan sebagainya, Anda akan berkata, kapan masak lagi? Bahkan kalau saudara save, saudara pulang, tebak saudara ngapain? Masak lagi. Betul kan? Kan hobi. Rasanya bagaikan saudara hobi mengerjakan bukan kerja. Anda berhobi ya setiap hari dan melipat gandakan talenta. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Menyenangkan kan? Anda cuman, saya sih bukan kerja sebenarnya. Saya cuman hobi aja tapi dibayar profesional. Luar biasa nggak? Bahagia nggak? Saya tutup satu ayat terakhir. Pengkhotbah 3:22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sama-sama kita baca surah 3. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada, stop dulu. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam apa? Lanjut, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memberikan kepada apa yang terjadi sesudah? Ibu-ibu mau gak cepet tua, nggak mau cepet ngeringkel, ya, nggak mau. Bapak-bapak juga nggak mau cepet kelihatan kakek-kakek begitu ya, pada masih umur 40 gitu. Kerjakan talenta Anda, senang, ya, Anda akan senang, Anda akan bahagia, dan energi Anda nggak ada habisnya. Lembur juga santai karena tercharge. Jadi masalah-masalah rumah tangga biasa di sini. Ketika suami dan istri tidak mengerjakan talentanya, dia pulang dalam keadaan diam, ngaheng. Nggak bisa diajak ngobrol, menarik diri. Kalau dia tipe orang pulang, recokin semua orang, berisik ke semua orang. Kalau dia tipe bukan orang, begitu dia pulang, dia duduk diam kayak robot. Di toilet nggak ngomong, diam, nggak ada komunikasi. Masuk WC, kunci diri, main game, dan sebagainya. Dan dia menghindari orang. Dan sayangnya istrinya dan anak-anak juga orang. Karena too much orang hari itu. Orang-orang yang berfokus pada orang, kebanyakan angka baik benda, dia akan cari orang, ngerecokin orang di rumah. Sampai aduh berisik datang gitu ya. Karena dia terlalu banyak bukan orang sepanjang hari. He need to charge. Suami istri ketemu satu titik di tengah-tengah. Kalau beda tipe ya, harus ketemu. Karena meskipun orang harus ada yang mendengarkan, harus ada yang bicara. Meskipun dua-duanya fokus pada benda, harus ada komunikasi, harus jalan. Harus ada titik temu, bertoleransi. Oke, mari kita bangkit berdiri, saya akan sambung minggu depan.